Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran tambahan bahasa Indonesia ya. Karena kesehatan dan semangat itu merupakan kunci kesuksesan. Amin. Sesuai dengan rencana, hari ini akan Ibu sampaikan pembahasan soal-soal les yang sudah kalian kerjakan pada minggu yang lalu. Gimana? Sudah siap ya? Hari ini kita bahas soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 50. Jadi soal-soal ini memang berkelanjutan, berkesinambungan dari minggu yang lalu. Soalnya kan dari nomor 1 sampai 20. Berarti sekarang kita membahas soal nomor 21 sampai dengan 50 ya anak-anak ya. Kita mulai soal nomor 21. Pertanyaannya, gaya bahasa berbentuk kiasan untuk memperindah bahasa sehingga menimbulkan kesan imajinatif bagi pembacanya disebut? Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasannya, anak-anak, jadi majas ya. Majas itu kata lainnya adalah gaya bahasa. Jadi majas atau gaya bahasa itu merupakan bahasa kias yang memperkuat efek berbahasa sehingga menimbulkan kesan yang sangat bagus apabila digunakan. Jadi ada kata kiasan, ada kata imajinasi, ada kata khayal, itu sama. Nanti kalian akan mengenal bentuk-bentuk majas atau gaya bahasa. Ada majas individu dan juga ada majas kelompok. Majas individu itu merupakan ciri khusus seseorang dalam berbahasa, sedangkan majas kelompok nanti dibedakan menjadi 4 ya. Ada majas perumpamaan, ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, dan ada majas pertautan. Ya, nanti insya Allah kita akan pelajari lebih detail lagi, lebih terperinci lagi mengenai majas. Jadi hari ini mengenai majas cukup. Kita lanjutkan soal yang nomor 22. Kalimat di bawah ini yang menggunakan majas. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya, pada kalimat B itu, api dengan cepat melahap apa yang ada di sekitarnya. Itu merupakan bahasa yang menggunakan majas atau bahasa kiasan. Kata kuncinya di situ ada kata api melahap. Kalimat pada pilihan B itu memberikan kesan imajinatif bahwa api bisa melahap. Melahap itu artinya memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Jadi itu hanya merupakan kiasan atau imajinasi. Sehingga soal nomor 22 jawabannya adalah B. Nomor 23, dilihat dari bentuknya, teks deskripsi dibagi menjadi. Jawaban yang tepat adalah B. Teks yang berdiri sendiri dan menjadi bagian teks lain. Pembahasannya, kalau dilihat dari bentuknya, teks deskripsi dapat dikelompokkan menjadi teks yang berdiri sendiri dan teks yang menjadi bagian dari teks lain. Contoh teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain itu kita jumpai pada
cerpen misalnya, karya novel misalnya. Jadi jawaban nomor 23 adalah B. Lanjutkan soal nomor 4. Bacalah kalimat berikut. Saya bacakan ya anak-anak. Perpaduan harmonis antara gerak lincah penari dan musik yang mengiringi membuat penonton dapat menikmati pertunjukan. Teks deskripsi di atas pembaca seolah-olah titik-titik objek yang dijelaskan penulis. Jawabannya adalah A, yaitu melihat. Jadi pembahasannya, potongan teks deskripsi pada soal itu menggambarkan seolah-olah kita bisa melihat pertunjukan tari. Soal nomor 25 sekarang. Objek dalam teks deskripsi objek dalam teks deskripsi digambarkan secara. Jawaban yang tepat adalah B. Subjektif. Pembahasannya, ciri objek yang digambarkan bersifat khusus, berbeda dengan objek lain, dan pendapat yang dikemukakan dalam bacaan itu berasal dari sudut pandang pengarang, bersifat individu atau subjektif. Soal nomor 26. Sudut pandang yang digunakan untuk menggambarkan objek pada teks deskripsi berasal dari. Jawabannya adalah A, yaitu pengarang. Jadi pembahasannya, sudut pandang yang digunakan untuk menggambarkan objek pada teks deskripsi berasal dari sudut pandang pengarang. Itu kan bersifat subjektif tadi ya, individu tadi. Sama seperti soal nomor 25 tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan bahasan soal nomor 27. Perhatikan kata berikut. Nomor 1, ada kata di bawah dipisah dinya. Nomor 2, ada kata di samping, dinya juga dipisah. Nomor 3, ditinggalkan, dinya digabung. Nomor 4, dipakai, dinya digabung. Pertanyaannya, penulisan kata di sebagai awalan yang tepat terdapat pada nomor 3 dan 4. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pembahasannya adalah kata depan di itu sebagai awalan berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Penulisan awalan di memang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ya, contoh di situ ada kata ditinggalkan, dipakai. Mungkin yang lain lagi nanti ada kata dirawat, dipasang, digunakan, semuanya digabung karena memang berfungsi sebagai imbuhan atau melekat di awal pada kata kerja pasif. Itu. Sekarang soal nomor 28. Perhatikan kata berikut. Nomor 1, di atas, dinya dipisah. Nomor 2, kata dicari, dinya digabung. Nomor 3, di belakang, dinya dipisah dengan kata. Kemudian nomor 4, digunakan, dinya digabung. Ini ada pertanyaan, penulisan kata di sebagai kata depan yang tepat terdapat pada nomor. Jawabannya adalah A, yaitu kata bernomor 1 dan 3. Pembahasannya,
Anak-anak, kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata tempat, arah, keterangan, dan penulisan kata depan di dipisah dengan kata yang mengikutinya. Nomor 29. Kata yang luluh. Luluh itu artinya hilang. Kata yang luluh apabila diberi awalan men adalah jawaban yang tepat A. Siram. Mari kita lihat pembahasannya anak-anak. Awalan men, luluh, jika diikuti oleh kata dasar yang berawalan huruf K, T, P, S. Asalkan kata tersebut tidak berbentuk konsonan rangkap atau klaster. Pada kata siram berawal huruf S ya, nak. Jadi kalau misalnya diberi awalan men, bukan menjadi mensiram, tetapi S-nya luluh atau hilang menjadi menyiram. Nomor 30. Kata yang tidak luluh apabila diberi awalan men, titik-titik. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah B. Kenapa anak-anak jawabannya B? Prioritasnya gini. Jadi awalan men itu tidak luluh jika diikuti kata dasar berawalan K, T, P, S berupa klaster atau konsonan rangkap. Misalnya memprakarsai, mengkriminalkan. Begitu juga dengan kata prioritas. Itu nanti tidak akan luluh, jadi memprioritas atau memprioritaskan. Itu. Soal nomor 31, kita baca paragrafnya. Lawang Sewu merupakan bangunan kuno peninggalan zaman Belanda yang dibangun tahun 1904. Ini ada pertanyaan, deskripsi bagian yang tepat untuk teks di atas adalah jawabannya C. Nah, itu saya bacakan ya. Pada bangunan utama terdapat tangga besar ke lantai 2. Di antara tangga ada kaca besar menunjukkan gambar 2 wanita muda Belanda yang terbuat dari gelas. Gini ya anak-anak maksudnya. Deskripsi bagian yang tepat pada teks deskripsi yang membahas tentang bangunan adalah dikembangkan dengan mendeskripsikan bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Sampai soal nomor 32. Bacalah kalimat berikut. Kalimatnya, sekolahku adalah salah satu sekolah unggulan di kotaku. Pertanyaannya, kesimpulan yang tepat untuk melengkapi kutipan deskripsi umum di atas. Jawaban yang tepat D. Deskripsi umum ya anak. Pada D itu, sekolahku memiliki lingkungan yang sangat nyaman dan menyenangkan. Pembahasannya, bagian kesimpulan itu kan berisi pesan atau kesan umum penulis. Jadi sudah cukup jelas, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 33, perhatikan gambar berikut ini. Tuh ada gambarnya anak.
Pertanyaannya, penggambaran menggunakan manfaat dan bentuk objek pada gambar. Jawaban yang tepat adalah B. Berjualan, lonjong. Nah, kalau kita perhatikan anak, di situ ada gambar perahu ya. Fungsi perahu pada soal itu untuk berjualan, sedangkan bentuk dari perahu pada soal itu atau pada gambar itu adalah lonjong. Gambar apa itu anak? Ada pasar terapung ya, ada perahu kecil-kecil, dan kalau kita perhatikan dengan baik semua perahunya berbentuk lonjong. Dan banyak juga pedagang-pedagang yang berjualan. Tuh. Soal nomor 34 masih memperhatikan gambar yang sama dengan tadi. Pertanyaannya, deskripsi yang tepat berdasarkan gambar. Yang mana jawabannya? Kita perhatikan baik-baik. Jawaban yang tepat adalah B. Anak-anak, kalimatnya, bagi penduduk yang hidup di sekitar sungai besar, perahu digunakan sebagai alat transportasi dan berjualan. Nah, gambar di soal itu kan mendeskripsikan tentang fungsi perahu bagi penduduk di sekitar sungai besar, yaitu sebagai alat transportasi dan berjualan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 35, ini masih gambar lagi. Gambarnya agak berbeda ini, gambarnya berbeda. Perhatikan gambarnya ya. Dengan memperhatikan gambar itu, ada pertanyaan, deskripsi mengenai pakaian penari piring yang tepat. Yang mana, yuk? Ternyata jawabannya A. Busana penari tari piring terdiri dari 4 bagian. Ada penutup kepala, ada baju kurung, ada selendang, dan ada kain sarung. Ya, pada soal itu memang tergambar bahwa busana penari tari piring terdiri atas 4 bagian. Sekali lagi, ada penutup kepala, ada baju kurung, ada selendang, dan kain sarung. Baik, tentang teks deskripsi, kali ini kita belajar dengan pertanyaan yang ada kaitannya dengan unsur kebahasaan. Ini tentang penggunaan huruf kapital, anak-anak. Pertanyaannya, huruf kapital, nah, di situ ada kurang ya, ada tulisan yang kurang, tapi cukup kita baca ya. Saya bacakan, huruf kapital dalam penulisan judul yang benar. Yang mana jawabannya ini? Jawaban yang tepat adalah B. Pantai Klayar, P pada kata pantai, ya, menggunakan huruf kapital, itu awal kalimat, ya, dan juga nama tempat. Klayar, itu juga hurufnya K menggunakan huruf kapital. Yang memesona, memesona M-nya menggunakan huruf kapital, sedangkan yang tidak. Jadi pembahasannya begini anak. Penulisan kata pada judul itu diawali dengan huruf besar. Penggunaan huruf kecil digunakan untuk kata yang bersifat partikel. Itu ada yang, itu namanya partikel. Jadi tidak digunakan huruf kapital. Kecuali partikel tersebut berada di awal judul. Karena yang tidak berada di awal, maka yang atau partikel ini tidak digunakan huruf kapital. Sehingga jawabannya B. Sampai
pada soal nomor 37. Masih tentang kebahasaan teks deskripsi anak-anak. Kali ini soal nomor 37, penggunaan tanda baca koma yang benar. Yang mana ini jawabannya? Jawaban soal nomor 37 D. Yuk kita cari pembahasannya. Setelah selesai sarapan, ada tanda baca koma itu, Rina mencium tangan ibu dan ayah. Gini ya anak, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimatnya. Maksudnya, setelah selesai sarapan itu anak kalimat. Kemudian diberi tanda baca koma, Rina mencium tangan ibu dan ayah. Ini induk kalimat. Ya kadang-kadang induk kalimat bisa di depan, tapi kali ini induk kalimatnya ada di belakang. Setelah selesai sarapan, anak kalimat, koma, Rina mencium tangan ibu dan ayah, induk kalimat. Tapi lain kali bisa juga kalimatnya itu disusun menjadi Rina mencium tangan ibu dan ayah, itu induk kalimat, setelah selesai sarapan, sama saja. Itu. Soal nomor 38. Kali ini tentang penggunaan tanda titik. Bacalah kalimat berikut. Tanda baca titik, ya. Ada kalimat nomor 1, digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Nomor 2, digunakan untuk memisahkan antara jam, menit, dan detik. Nomor 3, digunakan di antara unsur-unsur perincian atau bilangan. Nomor 4, dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Kegunaan tanda titik ditunjukkan pada nomor A, 1 dan 2. Jadi pembahasannya begini. Penggunaan tanda titik. Ya, bisa kita lihat nomor 1 itu mengakhiri kalimat berita. Nomor 2, memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tapi bisa juga nanti ditambah bahwa tanda baca tanda titik itu dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Bisa juga dipakai di belakang angka atau huruf satu bagian. Dipakai di belakang angka atau huruf suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, ini nanti kita pelajari berikutnya. Ya, kali ini kita melihat penggunaan tanda baca titik pada jawaban soal nomor 1 dan 2. Nomor 39, bacalah paragraf berikut. Bagian yang paling aku sukai dari sekolahku adalah taman di bagian belakang. Di sini terdapat banyak tempat duduk untuk membahas tugas sekolah ataupun sekedar bercanda bersama teman. Taman ini juga dekat dengan kantin sekolah. Setelah membeli makanan dari kantin, aku bisa makan dengan teman-teman. Nah, itu tulisannya dengan itu diperbaiki. Itu ada yang salah, enggak apa-apa, tapi terbaca ya anak ya. Pertanyaannya, deskripsi bagian di atas dikembangkan dengan cara D. Deskripsi bagian berupa pemfokusan. Jadi gini, deskripsi bagian pada soal dikembangkan dengan cara pemfokusan pada bagian sekolah yang paling disukai, yaitu taman belakang sekolah. Nomor 40. Contoh teks deskripsi
yang menjadi bagian dari tag lain dapat dijumpai pada? Ya, jawabannya di awal tadi sudah ya anak ya, soal nomor 40 ini. Jadi contoh tag deskripsi yang menjadi bagian dari tag lain dapat ditemukan pada cerpen dan novel. Lanjut, sekarang mulai soal nomor 41 sampai soal nomor 50 materinya tentang tag fantasi atau cerita fantasi. Nomor 41, cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi ya? Jawabannya C. Cerita fantasi merupakan cerita imajinasi yang rangkaian kejadiannya ditulis secara runtut, urut, atau disampaikan secara kronologi berdasarkan urutan waktu. Jadi anak, cerita fantasi ini merupakan cerita narasi atau cerita fiksi yang menceritakan satu rangkaian kejadian secara urut sesuai dengan urutan. Nomor 42. Ketika seseorang berfantasi atau berimajinasi, kemudian menuangkan ide-idenya ke dalam satu karya, maka fantasi tersebut termasuk jenis kegiatan? Jawaban yang tepat B. Fantasi aktif. Jadi fantasi aktif itu maksudnya fantasi atau khayalan atau imajinasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan yang dituangkan dalam bentuk karya. Karya itu bisa bermacam-macam, anak, bisa lukisan, bisa juga seorang perancang busana, hasil rancangannya itu ya termasuk aktif ya. Nomor 43, cerita fantasi merupakan bagian dari tag? Iya, jawaban yang tepat C. Narasi. Gini, jadi cerita fantasi merupakan jenis dari tag narasi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan kreativitas. Sampai soal nomor 44, bacalah kalimat berikut. Itu ada kalimat nomor 1, ada kalimat nomor 2, kalimat nomor 3, dan kalimat nomor 4. Anak, urutan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi paragraf cerita fantasi. Yang mana ini jawabannya? Oh, ternyata jawaban yang tepat itu B. 1, 2, 4, 3. Kalau saya bacakan hasilnya ya. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Nataga mengibaskan ekornya, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan tikus. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Lalu, ia mengepung serigala dalam api panas. Nomor 45. Bacalah paragraf berikut. Suasana di desa sangat tenang. Udaranya masih segar karena masih banyak tumbuhan dan kendaraan masih jarang.
Pada sore hari, lapangan bola ramai dikunjungi oleh anak-anak untuk bermain bola ataupun bermain layang-layang. Kutipan cerita tersebut menggambarkan latar suasana. Jawabannya A. Gini pembahasannya. Jadi paragraf pada soal itu menggambarkan latar suasana di desa yang tenang dan udaranya masih segar. 26. Cerita fantasi dengan nama tokoh, tempat, dan kejadian-kejadian yang tidak ada di dunia nyata merupakan jenis cerita fantasi? Jawabannya A. Total. Jadi, cerita fantasi total itu berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu ini. Pada cerita, kategori ini semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Nomor 47, latar dalam cerita dapat dibagi menjadi 3. Apa saja? Jawabannya A. Waktu, tempat, suasana. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi cerita. 48. Bacalah paragraf berikut. Kau harus mengambil kembali bola itu. Dandi berteriak kalang kabut. Kami berusaha mengumpulkan bola kristal yang berceceran itu sebelum para alien menemui kami. Kami harus membawa kembali 7 bola kristal salju ke tempat semula agar kami dapat meninggalkan planet Zeta dan kembali ke bumi. Sudut pandang pada teks tersebut jawabannya C. Anak-anak, yang dimaksud dengan sudut pandang atau point of view itu adalah posisi pengarang dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga umumnya menggunakan kata ganti seperti dia, ia, atau nama dari pelaku yang ada dalam cerita. Nomor 49, kembali membaca paragraf. Paragrafnya sama dengan yang tadi. Anak-anak bisa membaca sendiri soalnya. Itu ada pertanyaan, latar suasana pada cerita fantasi tersebut yang mana? Jawabannya B. Kebingungan. Jadi kalau kita lihat latar suasana pada soal itu kebingungan. Nah, ini digambarkan dengan peristiwa Dandi yang berteriak kalang kabut. Ini kayak orang kebingungan. Soal terakhir, soal nomor 50. Pertanyaannya, struktur pada cerita fantasi terdiri atas? Jawaban yang tepat A. Orientasi, komplikasi, resolusi. Jadi struktur teks cerita fantasi, orientasi yang berisi pengenalan, komplikasi yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak, dan resolusi yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Demikianlah anak pembahasan soal-soal pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Namun, jika ada yang belum paham terkait penjelasan yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Ibu atau melalui grup WA kelas masing-masing. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, salam sehat selalu.